Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Indri. Saya akan mengajar kalian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum menonton video ini, silakan di-subscribe dan di-like dulu terlebih dahulu. Oke, kita akan memulai pelajaran mengenai perumusan dasar negara. Sebelumnya kita mengulang atau mereview pelajaran lalu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah membaca ya. Di sini kemarin Ibu sudah memberikan gambaran tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pembentukan BPUPKI. Kalian sudah baca sampai dengan halaman 5 ya waktu itu, dan kalian sudah mengerjakan aktivitas 1.1 yang tentang pembentukan BPUPKI, keanggotaan BPUPKI, tugas BPUPKI, sidang BPUPKI. Nah, kali ini kalian belajar tentang perumusan dasar negara. Apa sih perumusan dasar negara itu? Ya, dasar. Yang namanya dasar berarti awal. Awal suatu berdirinya sebuah negara. Sebuah negara dikatakan berdiri ketika memiliki dasar. Dasarnya apa? Kalau sekarang yang disebut dengan yang kita ketahui sekarang itu namanya Pancasila. Tapi sebelumnya bukan Pancasila, sebelumnya itu 5 dasar. Nah, dalam sidang BPUPKI kemarin sebelum pembentukan 5 dasar ada yang namanya pembentukan BPUPKI ya. Nah, di sini ada salah satu tokoh yang menggambarkan apa itu 5 dasarnya. Menurut Muhammad Yamin yang mengusulkan secara lisan 5 dasar, ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Namun pada saat pidato dia berkata beda. Di sini ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pendapat lain dari tokoh Suparmo yang menyampaikan dalam pidatonya, dasar negara Indonesia merdeka itu ada 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Nah, di sini karena ada terjadi sebuah perselisihan antara pendapat, maka dibentuklah sebuah panitia kecil. Panitia kecil ini tugasnya apa sih? Dia tuh merumuskan Pancasila, merumuskan dasar negara sebelum jadi Pancasila. Sebelum dibentuknya namanya panitia kecil, Soekarno juga sudah mengungkapkan pendapatnya. Yang satu, dia berkata, 1 kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, ketiga mufakat dan demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dalam perselisihan ini akhirnya terbentuklah sebuah panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Anggotanya ada siapa saja? Ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
Nah, panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan, memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan. Yang satu, golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, secepat-cepatnya. Golongan dua, golongan usul yang mengenai dasar, jadi yang menetapkan dasar dari negara. Golongan tiga, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi, mengenai dalam nanti kita di negara ini menganut sistem apa. Yang keempat, golongan usul yang mengenai bentuk dasar negara dan kepala negara, yang mematuhi berbagai, misalnya menterinya siapa, kepala negaranya presiden maksudnya di sini ya. Terus yang kelima, golongan usul yang mengenai warga negara, mengatur apa? Seperti kalau sekarang namanya DPR, warga negara, berarti rakyat ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Terus yang keenam, golongan usul mengenai daerah, kalau sekarang disebutnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Terus yang ketujuh, golongan usul mengenai soal agama dan negara, yang disebut dengan Menteri Kependidikan, Menteri Agama, Kementerian Agama. Di sini agama di Indonesia ada apa saja? Nah, di sini terbentuk di golongan usul agama dan negara. Yang kedelapan, golongan usul mengenai pembelaan dan golongan usul mengenai soal keuangan ya. Keuangan yang ada di Indonesia, yang kalau sekarang disebut Menteri Keuangan. Nah, setelah dibentuknya panitia kecil, nah kita disebutnya panitia kecil itu berjumlah 9. Kalau dulu disebutnya panitia kecil, lama-kelamaan disebut dengan panitia 9. Karena beranggota 9 orang, maka disebutnya panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai dasar negara. Dasar negara berarti awalnya negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rencana hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah, kalian di sini harus sudah hafal ya undang-undang dasar. Semoga semuanya hafal undang-undang dasar itu ya. Karena pas upacara pasti selalu dibacakan undang-undang dasar. Bisa dilihat di sini ada foto-foto panitia 9 ya. Ada Insinyur Soekarno dan anggotanya. Ini panitia 9 BPUPKI. Nah, ini undang-undang dasar bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, sampai selesai itu ya undang-undang dasar kalian harus hafalkan. Karena ini penting ya. Selanjutnya, setelah terjadi sebuah perdebatan antara perbedaan sila-sila Pancasila, maka diskusilah isi naskah mukadimah dan analisa perbedaan dengan sila-sila Pancasila yang terkuang atau terbentuk dalam undang-undang. Jadi masuk antara undang-undang dan Pancasila itu menjadi suatu kesatuan yang sama ya. Di sini akhirnya naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau nama kerennya Jakarta Center. Nah, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Nah, mukadimah disepakati oleh BPUPKI itu pada tanggal 14 Juli. Nah, karena sidangnya setelah selesai sidang, dia menyepakatinya pada tanggal 14 Juli 1945. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat musyawarah dasar negara. 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini mungkin ada sesuatu yang berbeda ya dari sila pertama itu. Kalau Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini belum terjadi
Pancasila ini baru Piagam Jakarta. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Yang di sini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, persis seperti Pancasila. Nah, ini asal-usul Pancasila itu seperti ini. Tidak langsung jadi Pancasila, banyak perkembangannya, banyak perubahannya. Nah, terhadap keberangkatan tersebut sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Hasim dan panitia 9 lainnya supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat mengganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang coba kalian simulasi di depan kelas ya. Nah, karena simulasi di depan kelas ini seharusnya kita lakukan, tapi tidak kita lakukan karena lagi kita melakukan PJJ online ya. Nah, Ibu hanya menyampaikan sebagaimana mestinya, bagaimana urutan-urutan Pancasila itu terjadi sehingga menjadi 5 dasar Pancasila, 5 sila Pancasila yang kalian ketahui yang sudah ditetapkan oleh PPKI, jadi terbentuknya oleh BPUPKI tapi ditetapkan oleh PPKI ya pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, seperti Pancasila. Pancasila artinya 5 dan panca artinya 5 dan sila artinya sila yang terkandungnya. Dari sini sudah ditetapkan 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tabel 1.1 tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian boleh isi, di sini ada aspek informasinya, pendiri negara, pengusul rumusan dasar. Boleh kalian tulis di buku tulis, lalu kalian foto dan kirim ke classroom ya. Ingat, kirimnya ke classroom dengan mencantumkan nama dan kelas kalian. Kirim di kolom tugas, bukan di kolom materi. Ibu minta kirim di kolom tugas. Nanti Ibu jadikan ini sebuah lampiran untuk acuan kalian melihat soalnya ya. Sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jaga kesehatan kalian, tetap jaga jarak, keluar rumah tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Ibu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.